Lama tak terdengar di era smartphone saat ini, kasus meledaknya secara serentak pager dan walkie-talkie di Lebanon dan Suriah yang diduga dikendalikan oleh Israel dengan meretas sistem komunikasi operator alat komunikasi tersebut menyebabkan puluhan orang tewas dan ratusan lainnya luka berat dan ringan. Kasus meledaknya 5.000 pager dan walkie-talkie secara serentak di Lebanon dan Suriah membuat warga Indonesia kembali ingin tahu apa sebenarnya alat komunikasi teks dan suara yang menggunakan gelombang radio ini. Tapi pertanyaan awam adalah bahwa gawai tahun 90-an ini ternyata masih digunakan di sejumlah negara. Pager dan walkie-talkie populer digunakan di tahun 80-an hingga 90-an saat teknologi seluler belum masif seperti sekarang ini. Penggunanya waktu itu terbanyak adalah mereka yang harus terhubung terus, misalnya wartawan, tenaga sales, dokter, perawat, atau petugas keamanan. Kelompok militan Hizbullah masih menggunakan pager dan walkie-talkie dan beberapa anggota masyarakat di Lebanon juga masih banyak menggunakannya. Di Amerika, Inggris, dan Australia, pager masih digunakan oleh dokter, ambulans, dan perawat untuk komunikasi searah mereka. Sejak eskalasi konflik dengan Israel, Hizbullah mengalihkan komunikasi mereka dari smartphone ke pager dan walkie-talkie untuk menjaga kerahasiaan. Pager, meskipun kuno, dipilih karena dianggap lebih aman dari pengawasan digital dan intelijen Israel. Walkie-talkie juga menggunakan gelombang rendah dengan jangkauan terbatas. Pada waktu penyerangan kelompok militan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu, Hamas menggunakan seluler dengan teknologi CDMA milik Cina untuk mengacaukan pemantauan ketat Israel di utara Gaza. Dan walhasil, serbuan Hamas tidak dapat terdeteksi Israel karena sistem CDMA memang dikenal dengan kemampuan anti-sadapnya. Namun ledakan pager dan walkie-talkie ini menunjukkan bahaya yang mungkin tersembunyi di balik perangkat yang tampaknya tidak berbahaya. Banyaknya jumlah korban luka kemarin di Sidon dan banyaknya jumlah korban luka di rumah sakit mengakibatkan kekurangan pasokan medis di beberapa rumah sakit tersebut. Kami di Rumah Sakit Al-Hamsri membantu saudara-saudara kami di rumah sakit Lebanon lainnya di kota Sidon dengan sejumlah pasokan medis. Ada tekanan besar pada staf medis karena banyaknya jumlah korban yang dirawat di ruang gawat darurat di semua rumah sakit yang menerima mereka di seluruh Lebanon. Di ruang gawat darurat Rumah Sakit Martir Mahmud Al-Hamshari, kami merawat sekitar 80 korban luka, sebagian besar dari mereka dalam kondisi serius. Sejumlah ahli mengatakan secara perangkat, pager dan walkie-talkie memang bisa diubah menjadi semacam bom ringan yang dikontrol dari jarak jauh. Itu juga yang dilakukan Mossad yang melakukan operasi intelijennya di Lebanon dan Suriah. Seorang pejabat AS mengatakan Israel memberi pengarahan kepada AS tentang operasi tersebut, di mana sejumlah kecil bahan peledak yang disembunyikan dalam pager dan walkie-talkie diledakkan pada hari Selasa dan Rabu setelah operasi tersebut selesai. Orang tersebut berbicara dengan syarat anonim kepada kantor berita AP karena mereka tidak berwenang untuk membahas informasi tersebut secara publik. Sebuah perusahaan Taiwan pada hari Rabu mengatakan bahwa mereka mengizinkan mereknya pada pager yang meledak di Lebanon dan Suriah. Tetapi perusahaan lain yang berbasis di Budapest memproduksinya. Penyusupan bom dengan daya ledak ringan tapi mematikan ini diduga dilakukan di Hongaria. Gold Apollo Taiwan mengatakan pager tersebut telah diproduksi oleh BAC Consulting KFT yang diizinkan untuk menggunakan merek dagangnya di beberapa wilayah. Kami memiliki hubungan kerjasama agen di wilayah tersebut serta perjanjian kerjasama. Jadi pada dasarnya perusahaan saya, dari sisi perusahaan saya menjualnya dengan menggunakan lisensi merek dagang yang diberikan kepada mereka. Jadi produk ini bukan milik Apollo, tetapi produk yang seharusnya ada. Hizbullah dan pemerintah Lebanon menyalahkan Israel atas apa yang tampaknya merupakan serangan jarak jauh yang canggih. Gelombang kedua serangan ke walkie-talkie juga memperdalam kekhawatiran atas kemungkinan jatuhnya korban tanpa pandang bulu yang disebabkan oleh serangan tersebut, di mana ratusan ledakan terjadi dimanapun pemegang pager berada, di rumah, mobil, di toko, kelontong, dan di kafe, seringkali bersama keluarga atau orang yang lewat di dekatnya.
Sejak kemarin hingga hari ini, semua pertokoan dan lembaga tutup. Pergerakan di kota terhenti. Bisnis sangat terpengaruh. Perdagangan menurun sekitar 80% dan dapat dikatakan bahwa wilayah ini sebagian besar tidak memiliki pergerakan orang dan bisnis seperti yang kita lakukan. Krisis ini hebat dan kami berharap Tuhan akan membawa kebaikan bagi negara ini dan kami berkata, semoga Tuhan melindungi kita dari kejahatan. Hari ini sungguh tragis, seluruh kota ditutup. Semua lembaga pemerintah dan swasta ditutup. Sebagian besar pergerakan di dalam kota lumpuh. Ini adalah sedikit yang dapat kami berikan sebagai bentuk solidaritas kepada orang-orang yang menjadi martir dan terluka. Insya Allah, kami berharap pemulihan yang cepat. Insiden ini berdampak pada Lebanon khususnya, dan Sidon adalah bagian dari Lebanon, jadi Sidon terkena dampaknya karena Sidon adalah yang paling dekat dengan selatan Lebanon dalam setiap kejadian. Para pemimpin Israel telah mengeluarkan serangkaian peringatan dalam beberapa minggu terakhir bahwa mereka mungkin akan meningkatkan operasi terhadap Hizbullah di Lebanon dengan mengatakan bahwa mereka harus menghentikan baku tembak tersebut untuk memungkinkan orang-orang kembali ke rumah mereka di dekat perbatasan. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan pada hari Rabu bahwa AS masih menilai bagaimana serangan itu dapat mempengaruhi upaya untuk menegosiasikan gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas. Saya Anya, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Sampai jumpa.